Halo guys, berjumpa lagi di Kim Jondol Channel. Setelah sekian lama gue nggak bikin konten, dan akhirnya gue punya kesempatan buat bikin konten lagi. Nah, konten kali ini dalam rangka liburan musim panas, gue diberi jatah libur dari pabrik. Jadi setiap pekerja di pabrik gue itu dikasih libur 1 orang 5 hari. Jadi kita liburnya juga nggak barengan, kita beda-beda. Jadi minggu ini misalkan gue ambil libur, nah minggu depan teman gue, dan seterusnya. Nah, berhubung liburannya 5 hari dan gue juga gabut nih, nggak ada kegiatan kan, gue kontak temen gue yang ada di daerah Daegu, dan itu juga temen dari Indramayu juga, pengen main ke dia dan nyobain jalan-jalan sendiri. Dan ini pengalaman pertama banget, dan di sini juga gue sebenarnya masih bingung ya, cuma gue udah prepare sebelumnya aplikasi-aplikasi yang menunjang buat gue jalan-jalan sendiri biar nggak nyasar-nyasar banget, kayak Nevermap, Kakao Map, sekalian uji nyali juga ya, biar pengalaman aja sih, setidaknya tuh pengalamannya lebih dapet gitu. Akhirnya lebih paham, misal pengen liburan sendiri kemana-mana juga jadi lebih enak. Dan jujur aja ini buat gue sangat awkward banget, karena sepanjang jalan gue nggak nemuin orang-orang Indo. Jadi perjalanannya itu gue sekarang naik bus, gue belum berani naik KTX, belum berani naik subway sendiri, karena kalau pakai KTX itu kalau udah nyasar itu takutnya jauh banget puter baliknya. Setidaknya kalau pakai bus mah lebih bisa terprediksi lah, karena di aplikasi juga ada petunjuknya lah, bus nomor berapa, dari tempatnya mana gitu kan, ada arahnya. Dari daerah gua itu di Hampiong, kalau di Nevermap itu gua disuruh naik bus antar pedesaan dulu 2 kali, kemudian menuju Terminal Yongin ya. Gue di Terminal Yongin suruh beli tiket, karena dari Terminal Yongin ke Daegu itu pakai bus antar provinsi, bus gede lah ya. Jadi belinya pakai tiket. Kalau bus sebelumnya itu dari tempat gue ke Terminal Yongin ini cuma pakai kartu doang. Jadi tinggal tap-tap aja gitu. Nah, sedangkan untuk di terminal ini mesen tiket busnya itu belinya pakai mesin. Nah, gue nggak tahu nih gimana caranya. Pas gue masuk ke dalam terminal, isinya orang Korea semua, pada nunggu, pada duduk. Gimana nggak awkward coba? Buat gue yang pertama kali jalan-jalan sendiri, ini awkward banget sumpah. Gue canggung pas ke dalam, anjir, ini isinya orang Korea semua. Mesin ada 2 di depan. Gue tahu ini di depan ada 2 mesin nih, mesin tiket, tapi gue nggak tahu cara mesennya. Akhirnya gue telepon adik gue kan, suruh nge-guide lah, kasih petunjuk gimana caranya gitu. Karena jujur aja bahasa Korea gue nggak bagus banget, dan tiketnya itu mesinnya bahasa Korea kan. Nah, itu udah mah situasinya isinya orang Korea semua, mesin bahasa Korea. Gue pelangap-pelongo pas masuk, anjir nih gue harus gimana. Tapi setelah telepon adik gue ngasih tahu, akhirnya gue kebeli juga tiketnya, alhamdulillah. Tapi seenggaknya sejauh ini akhirnya gue ngerti, paham rutenya gitu. Kalau misalkan pengen main ke daerah bawah, kalau pakai bus kesini gitu. Wah, musim panas di Korea itu bener-bener panas guys, serius. Kayak Jakarta, ini gue lagi nunggu bus ke Daegu. Di sini ada tulisannya kan, kursi tunggunya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ibaratnya ini kayak haltenya aja gitu. Bus yang berhenti di depan yang ada tanda 1, 2, sampai 5-nya ini berarti itu sesuai tujuannya. Dan di nomor 2 ini tujuan itu Sonan, Gumi, Daegu. Jadi satu arah ke bawah gitu. Oke guys, akhirnya gue nyampe juga di Daegu, dan alhamdulillah nggak kesasar. Sekarang gue lagi nunggu temen yang katanya mau nyusul. Sekalian kita juga habis ini mau cabut lagi, mau makan. Gue juga udah lapar. Kebetulan banget di sini cuacanya juga udah mulai mendung sih.
Oh iya, gue juga udah pesen akomodasi ya. Gue udah pesen hotel buat nginep selama di sini ya, walaupun sehari. Temen sih nawarin buat nginep di Gisuksanya, tapi karena gue itu takutnya bikin nggak nyaman ya. Soalnya Gisuksanya itu isinya ada 3 orang, agak gimana gitu. Terus juga gue tidurnya ngorok, jadi gue takut nggak ganggu aja istirahat temen-temennya dari temen gue ini. Jadi gue milih tidur di hotel aja. Nah, pokoknya buat temen-temen yang suka bepergian dan mungkin pengen nginep di Gisuksa temen atau pengen main ke daerah temen, kalau emang ngerasa pengen enjoy liburannya, lebih baik nginep sewa tempat atau sewa motel atau hotel atau one room gitu, biar liburannya tuh lebih enak gitu. nggak ngerepotin orang. Akhirnya ketemu anak Pandegu. Ini kita OTW lagi mau cari makan nasi Padang. Boleh. Nasi Padang masih bersama kakak Sidik yang paling ngepeng banget. Anjay. Oke, akhirnya kita keluar dari Yok. Lanjut cari makan. Ada yang bisa saya bantu. Ini mas ini apa ini? Jadi di tempat kita ini ada beberapa menu makanan, diantaranya ini ada bakso tetelan dan lain-lain. Terus ada minumannya, ada jus alpukat, jus jeruk, jus mangga. Oh ini makanan Indonesia semua ya? Iya, makanan Indonesia semua. Jadi yang sebelah kiri ini bakso dan mie. Kalau ini yang nasi-nasi. Berhubung temanya adalah masakan Padang, jadi di sini menyediakan beberapa menu tentang masakan Padang. Iya. Ada kejadian yang tidak terduga. Temen gua kehilangan dompet. Dompetnya jatuh. Ada uang cashnya 90.000 won. Ada KTP juga. Ini lagi nyari-nyari. Jadi sekarang guys, kita mau ke kantor polisi buat ngelaporin dompet yang hilang. Soalnya di dalamnya ada kartu tanda pengenal, ada uangnya juga, terus ada ATM-nya juga. Jadi ini krusial banget, takutnya yang nemuinnya itu ATM-nya disalahgunakan buat belanja sesuatu gitu. Ini kita udah nyampe. Oke, jadi kita habis meminta bantuan sama Pak Pol, dan alhamdulillah ini dapat surat kehilangan ya, karena ini krusial banget. Soalnya ada kata KTP, ATM sama uang. Kita anggap uangnya raib lah ya, tapi yang kita bisa usahakan adalah KTP sama kalau ATM ya masih bisa lah kita blok. Tadi juga disuruh lapor lagi setelah tahu nomor KTP-nya ya. Tadi sebenarnya minta nomor KTP, fotonya, ternyata nggak ada juga temen nih, si anak pang yang satu ini nih, dia bener-bener blank. Tapi alhamdulillah polisinya baik, maksudnya dia melayani dengan baik dengan keterbatasan kita dan keanehan kita. Makanya jangan teledor, dan teledor nih. Pengalaman buruk tapi berharga lah. Komunikasi kita itu berjalan dengan lancar, walaupun sedikit translate, sedikit Aracio, mulai ya.
Oke guys, akhirnya sudah tiba waktunya buat gua untuk pulang lagi ke daerah Ansong sih. Dan ini diantar sama temen udah pesen tiket bus juga, jurusan Dongdaegu ke Yeoju, karena yang tersedia itu ada tiket itu doang. Gue telat sih sebenarnya, harusnya jam 1 ada pemberangkatan, tapi karena telat beli tiket akhirnya dapatnya setengah 6. Jadi dari tadi gue nungguin di sini. Ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa pulang walaupun sore juga. Kalau diestimasi dari Evermap itu Dongdaegu ke Ansong sekitar 4 jam. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Kim Jondol. Skuy!